kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's go! Jaya. Let's go! Jaya. Let's go! Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk materi baru tentang algoritma dan pemrograman. Di materi ini kita akan belajar membuat game. Nah, tentu kalian akan senang kalau kalian mencoba game-game yang menarik dan menyenangkan. Benar nggak? Nah, hari ini Om Jay akan coba kalian belajar algoritma dan pemrograman. Apa aja sih yang kita pelajari? Tujuan di pembelajaran ini adalah pertama, setelah mempelajari ini kalian akan mampu untuk melanjutkan pemrograman yang waktu itu kelas 7 namanya Scratch. Sudah pernah nyoba Scratch kan ya? Nah, sekarang kita akan mengenal bahasa tool baru yang sejenis dengan Scratch namanya Blockly. Ya, kenapa disebut Blockly? Karena dia lebih dekat kepada bahasa pemrograman secara prosedural. Ibaratnya kalau kamu memasak mie, tentu ada prosedur yang harus kalian lakukan. Ya kan? Pertama, kalau kita ingin memasak mie instan atau mie rebus misalnya, kalian harus menyiapkan kompor, menyiapkan panci, kemudian menyiapkan air, ya kan? Air kita didihkan dulu, setelah air mendidih baru kemudian kita masukkan mie. Lalu kita tunggu beberapa saat, maka mie-nya akan matang, lalu kita masukkan ke dalam mangkok atau begitu juga dengan pembuatan pemrograman ini. Ya, jadi saya minta sama kalian untuk sama-sama kita belajar bareng ya, sehingga nanti pada saat kalian praktek ya, biasa kita kan di lab komputer nih, karena bulan puasa kita pindah ke ruangan biar nggak capek dan waktu juga disingkat, tadi 1 jam setengah, sekarang jadi 90 menit. Pertanyaannya adalah bermain itu memang asik dan menyenangkan. Nah, terus, apakah saat bermain game kalian memetik pelajaran dari permainan? Siapa yang senang main game? Nah, pasti senang kan? Game apa yang biasa kita mainin? Kalau anak senang main game, yang game apa? Hah? Ya, terus apa lagi? Ya. Saya terus terang belum pernah nyoba ya, tapi saya melihat anak-anak senang game. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat game itu pakai program yang namanya Blockly? Nah, pakai program Blockly, kita coba. Kemarin saya lihat sudah ada yang nyoba-nyoba Blockly ya. Sudah nyoba belum? Sudah nyoba ya? Enak kan? Nah, enak ya. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran ini menjadi menantang? Nanti kalian coba Blockly game. Di Blockly game itu ya, kalau kita lihat itu ada macam-macamnya ya, ini cara memasukkan videonya sebagainya. Ini cara saya untuk kalian nanti merangkum dalam pembuatannya. Nah, ini puzzle-puzzlenya ya, jadi kayak kita masukin puzzle ya, kalau misalnya dia lebah berarti menghasilkan apa? Madu. Kalau keong, dia biasa menghasilkan apa? Keong, siput, dagingnya kan. Kalau bebek, biasanya apa dia? Apa namanya ini? Dia biasanya bebek apa? Kuek-kuek. Nah, kalau keong, kucing. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita cocokin ya di video ini. Nah, ini ada videonya sebenarnya. Ya, kalian kemarin udah saya demokan juga. Nah, ini tinggal nyobain aja. Kalau ini B ke sini kan. Nah, gitu kan. Kalau keong kemana keong? Keong kemana keong? Smile. Nah, kalau bebek apa? Kalau meong apa? Belum ada. Oh, oke. Ini yang paling gampang. Nanti tinggal kita cocok-cocok.
Nah, seperti itulah permainannya. Nanti kalian coba sendiri dasar-dasar daripada pemrograman. Gue video. Ini alur Ini. jenis puzzle-nya Enggak. ya. Berbagai jenis permainannya bisa kalian coba di sini. Dan ini sebenarnya udah ada apa namanya videonya gitu ya. Ada videonya, tinggal kalian mainin videonya ada di YouTube. Tinggal kalian coba. Di YouTube itu banyak sekali permainan cek-cekan. Termasuk tutorialnya. Bagaimana peta konsep materi ini? Pada dasarnya, algoritma dalam pemrograman itu dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama tentang spread lanjutan waktu kita kelas 7. Yang kedua blockly. Yang ketiga robot Ojobot, bukan es goyobot ya. Kalau es goyobot itu di Garut itu enak banget nikmat. Kalau ini robot, kita belajar robotik. Di sini kita belajar kode kontrol, input dan variabel. Yang kedua kita belajar kode kolom yang berupa blok-blok. Itu kalau kita spread. Spread itu sebenarnya paling gampang karena tinggal plug and play aja, tinggal drag and drop. Nah, yang blockly agak lebih prosedural. Ya, jadi kalau kamu nggak urut dia nggak jadi gamenya. Jadi harus urut. Nah, dimulai dari pemrograman prosedural, kemudian sprite dengan blockly, yang ketiga dengan spread, dan juga kemudian di robot Ojobot ada garis lajur Ojobot, lajur warna, dan kecepatan Ojobot. Coba Bandung, kemarin udah coba belum Bandung? Gamenya, blockly-nya udah dicoba belum? Gimana rasanya? Bisa? Bisa. Terus kemudian Daniel, gimana? Bisa nggak kamu nyoba? Bisa. Terus Alif, gimana Alif? Kamu bisa nyoba nggak kemarin? Ya, Alif, saya keliru sama Rama. Bisa. Saya tuh percaya dulu sama Rama. Ya baik. Ini 3 bagian ini untuk dapat membantu manusia menyelesaikan kegiatannya dan berbagai persoalan, maka kita butuh komputer yang harus diprogram. Baru kenapa ketawa? Ada yang lucu ya? Aku yang lucu. Ya. Kamu puasa nggak Bayu? Banu? Ya, puasa. Kirain nggak puasa. Nah, dengan program, maka komputer akan mampu menjalankan instruksi-instruksi. Selama ini kita kebanyakan menjadi operator. Kita jarang membuat program, aplikasi-aplikasi yang ada, kita pokoknya tinggal pakai aja, ya nggak? Nah, kita jarang diminta untuk membuat program-program sederhana. Oleh karena itu, di dalam pertemuan bab ke-7 ini kita akan belajar bagaimana membuat program sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa membuatnya nanti baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian instruksi-instruksi ini tersusun dari berbagai komponen seperti variabel, ekspresi logika, percabangan, perulangan, dan lain-lain. Oleh karena itu nanti pada saat kita ujian teori, kemarin tuh kita lemahnya di teori ya, pas praktek banyak yang dapat 100, banyak yang dapat 95, tapi pas giliran teori banyak siswa yang nilainya di bawah 80. Siapa yang kemarin nilainya di bawah 80? Ada? Nah, nanti kamu ikut remet. Udah saya buka tuh di Moodle-nya. Jadi kalian nanti saya beri waktu sampai tanggal 8 April. Buat yang mau memperbaiki nilai dipersilakan. Kalau nilai 78 gimana, Pak? 78 bisa ikut remet. Oke. Ya, ada yang di bawah 83. Kan harusnya 85 idealnya ya. Kalau bisa di atas 85 nilainya. Sehingga kalian nanti pada saat pembagian rapot nilainya bagus untuk pelajaran informatika. Saya kasih kesempatan. Terus nanti gimana kalau malah jelek om? Enggak, kita milih yang tertinggi. Kita pakai yang tertinggi. Ya. Udah dapat kan nilainya kemarin kan pas pembagian rapot bayangan? Udah ya, oke. Lalu kemudian komponen-komponen itu diwujudkan menjadi blok visual. Seperti tadi ya, dan dikenalkan melalui pemrograman visual seperti spread dan blockly.
Jadi bedanya, kalau kelas 7 kita hanya pakai scratch, maka di kelas 8 ini kita pakai scratch dan pakai blocking. Jadi dua perpaduan itu. Kalian udah dapat kelompok belum? Udah milih teman belum? Satu kelompok 2 orang. Itu siapa yang hidup? Ngantuk ya? Kamu nggak sahur kan? Enggak. Nah, kalau misalnya nggak sahur, tenaganya disimpan, jangan sampai batal. Lalu kemudian komponen-komponen ini dapat disusun dengan mudah melalui blok-blok yang dapat di drag and drop. Dan saat dijalankan, program dapat dikontrol serta bereaksi terhadap tindakan pengguna. Siapa yang sudah pernah bikin game? Yang sudah bikin pakai spek? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lumayan 10, 11. Udah 11 orang alhamdulillah. Nah, tolong diperbagus lagi karena kemarin saya melihat anak SMP itu kebanyakan ngambil gambarnya di tempat kita di Lekom. Dia mengikuti lomba bikin game tentang pencemaran lingkungan. Temanya adalah sampah. Alhamdulillah kemarin tim mereka 4 orang dapat juara 1 tingkat nasional. Hanya bikinnya dari scratch. Nanti saya wujudin deh kalau di lab, atau saya kasih linknya. Game mereka sangat sederhana banget. Nah, saya yakin lab full Rawamangun bisa untuk memenangkan lomba itu karena setiap tahun akan ada lomba itu. Nah, sekarang kata kuncinya. Kata kuncinya di dalam bab ini nanti pemrograman visual. Kalian harus bisa menjabarkan apa itu pemrograman visual, algoritma, apa itu algoritma, apa itu pemrograman, scratch sama blocking. Kalian harus bedain apa bedanya scratch sama blocking. Lalu pemrograman prosedural, lalu apa yang disebut dengan variabel. Ya, di buku informatika kelas 8 sudah ada teorinya apa itu variabel, apa itu input, apa itu output, dan kemudian ekspresi aritmatika. Dan kemudian ada juga ekspresi logika, lalu percabangan dan perulangan. Nah, oleh karena itu saya minta sama kalian untuk mempelajari buku informatika kelas 8. Ya, mempelajari ini ya, terutama ditambah dengan robot Ozobot apabila waktunya memungkinkan. Masih ada kan waktu kita? 1 jam lagi ya? Hah? Jadi saya minta karena di kelas 8 ini banyak libur, minggu depan kita akan presentasi karya tulis. Tolong kalian belajar secara mandiri. Dicoba ini ya. Terutama tentang gamesnya, dicoba di sini ya. Ini saya juga udah bikin di blognya. Kemudian karena nanti kamu ada tugas individual, yaitu meringkas dari materi kita, dan saya juga udah bikin contoh ringkasannya di sini, diterbitkan buku gratis ya di sini. Dan kemudian sudah saya bikin juga apa namanya penugasannya. Saya minta nanti pada saat kita masuk sudah semuanya, kan kemarin nilai tugas belum saya masukin rapat bayangan ya, karena masih banyak teman-teman yang belum mengerjakan tugas individu. Ya, meringkas bab 7 tentang algoritma dan pemrograman. Di dalam ringkasan ini jangan lupa itu ada videonya. Ya, ada videonya dari YouTube. Nah, kebanyakan kemarin meringkas tapi videonya nggak ada. Jadi kalau bisa ada videonya. Lalu sekarang kalian cari teman berdua yang ada laptopnya. Kalian merancang pembuatan game dengan Blockly. Silakan cari berdua ya, pakai laptop yang ada. Kita mulai bikin ini, merancang game bersama seorang teman yang bisa kamu ajak kerjasama. Silakan kalau kamu udah cocok sama teman sebangku, nggak usah cari lagi. Tapi kalau kamu merasa pengen cari yang lain, silakan pindah tempat itu. Oke? Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Saya mau kasih contoh tugas yang udah masuk ya. Contoh tugas individu. Ini udah cocok sama temennya nih ya. Ini kok bertiga? Emang bertiga? Hah? Boleh bertiga kalau memang jumlahnya ganjil. Kalau jumlahnya kita ganjil bertiga aja nggak apa-apa. Saya mau tanya tugas yang ya, silakan dicoba dulu. Kalau ada grup yang langsung jadi, gamenya kasih tahu saya, kita presentasikan. Kita coba di depan. Nah, ini contoh game yang dibuat sama anak kelas 7 ya. Kelas 7 nya udah bikin game bagus. Kelas 7. Jadi kalian nanti bisa mengikuti seperti yang ada di sini. Saya taruh di WA tuh nanti ya. Iya. Pakai Blockly. Tapi kalau kamu belum pernah lihat pakai Skype dulu boleh. Ya kalau Blockly-nya belum akhir, kamu coba dulu pakai Skype. Ada lagi yang mau tanya? Udah dapat kelompok semua ya? Silakan proaktif di kelompoknya masing-masing. Efektifkan waktu kita karena kita hanya tinggal beberapa menit lagi. Kita lagi selesai waktunya dan kita akan beralih ke pelajaran berikutnya. Oh bisa, ini gratis bantuannya apa sih gak bisa? Ini pindah ke sini. Nggak boleh. Nah, ini adalah contoh algoritma pemrograman yang dibuat anak kelas 7. Ya. Kalau kelas 7 kan lebih gampang ya, pakai Canva, bikin slide presentasinya. Kalau kelas 8, saya minta kalian nggak bikin presentasi lagi, tapi sudah langsung bikin gamesnya. Karena saya yakin bikin kamu jauh lebih bagus daripada bikinan saya sendiri. Karena anak sekarang itu jago-jago berkreasinya. Ini slide yang dibuat sama anak kelas 7. Untuk kelas 8 saya tidak minta kalian bikin slide tapi langsung bikin. Jangan lama-lama. Baik, cukup. Silakan dicoba. Kalau ada yang sudah selesai, kasih tahu saya. Ya kita coba langsung. Wilayah. pindah sisi. Terus ini ada contoh lagi. Ayo lagi. Nanti gue pakai kan sebagai contoh ya. Jangan. Kita nggak tahu iya.
Yang kelas 8 ada yang udah ngirimin tugas ini video? Siapa yang udah ngirimin tugas kelas 8? Yang blog ringkasan ada yang udah ngirim? Udah, namanya siapa? Tadi emailnya apa? Sebentar. Kalau gue bersihin gue mati. Ayo buat game. Blok nih. Kamu sekali itu doang. Kamu kirimnya ke media ya? Iya. Yang kalian coba itu antara blogger sama pet lebih mudah mana? Pet lebih mudah ya. Nah ini salah satu contoh rangkuman yang dibuat sama Nadia. Bagus nih Nadia, ada variabelnya, inputnya ada, variabelnya ada. Ini teori keluar nih. Kalau ada custom blocknya, lalu ada eksplorasi blok di gamenya nih bagus. Videonya ada nggak? Nah, kurang video ya, tambahkan video. Jadi Nadia tinggal tambah video aja ya. Ada lagi yang udah ngerjain tugas individu? Hampir. Ada lagi selain Nadia yang sudah bikin itu blog? Blok Kamu udah? Apa alamat blognya? Hah? Nah, di Om Jaya Lab apa yang ke Wijaya Lab? Wijaya Lab. Nah ini punya Aidan. Aidan juga udah bikin rangkumannya individual. Kita lihat sesuai nggak dengan perintahnya. Ada input, ada variabel, ada kontrol, ada custom block, oke. Ini ada kode-kode blocking. Bagus nih kode-kodenya. Ada blocking gamenya juga.
Ada, nanti teori keluar nih, ya. Sebelum kalian lanjut aljabar, berikut adalah penjelasan singkat untuk permainan yang disediakan oleh Blockly. Jadi kalau ditanya permainan apa saja yang ada di Blockly, ini kalian nanti jangan lupa puzzle, maze, bird. Ini keluar semua nih, movie, musik, ya sampai phone. Ini ada yang dikeluar nanti teori ini. Bagus sih lengkap ya. Lintasnya lengkap. Jadi kamu berusaha untuk ngajarin orang lain lewat blog. Kalau blog itu kan bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau di Google Classroom hanya saya doang yang baca. Keren nih, lengkap. Udah nggak ada loh. Ya. Tuh lengkap banget ini. Videonya ada nggak? Ada. Ada. Tinggal tambahin video ya. Oke. Dan supaya tidak kopas. Saya periksa. Jadi upayakan tidak kopas dari tulisan orang lain. Kalaupun kamu mau kopas, Banyak. dirubah dulu, diamati, tiru modifikasi. Jadi jangan sampai punya kamu sama dengan punya yang lain, karena itu jejak digital kalian ya. Kalau jejak digital kalian udah biasa kopas, mencari tulisan orang lain, nanti dianggap kalian adalah orang yang suka kopas. Bahaya. Jejak digital itu lebih bahaya daripada kita bermain media sosial. Ya. Yang kelompok itu orang itu kalau itu udah pakai Boleh. Ada apa? Hah? Kumpulnya kirim ke email Om J, alamat linknya. Jadi yang kamu kirim alamat linknya ya, alamat linknya kirim ke Om J, nanti tinggal buka-buka di sini. Ya kayak yang kelas 7 kan, yang ngirimkan link aja. Kayak gini. Ya, ada lagi mau tanya? Pakai itu yang ada di buku, alamatnya, Blockly. Alamatnya ada di buku kan, alamatnya. Ayo. Ada tutorialnya begitu, tutorial Blockly. Oh, itu udah saya kasih contoh kan di tutorial Blockly. Tutorial Blockly. Ada kan tutorial Blockly tinggal masuk YouTube lu. Jadi sebenarnya untuk menggunakan Blockly ini kita cukup baca tutorialnya aja, gampang kok, nggak susah. Cuma diperlukan banyak latihan. Makin banyak berlatih, banyak mencoba, makin banyak game yang kita ciptakan. Ada lagi yang mau tanya? Banu bisa? Kalian bisa? Kamu nggak pegal ya? Kamu nggak pegal. Enak aja kameramen. Bayar nggak? Mana selesai? Tapi tinggal belajar tutorialnya dulu kalau udah paham. Gue mau udah kombinasi jadi kameramen karena kelas 7 gue jadi kameramen personalnya Pak Erwin. Bener? Enggak, gratis. Kalau ada yang sudah jadi kasih tahu ya. Biar nanti kita coba. Kalau nggak salah kemana ada yang udah jadi kelas lain? Kasih muka. Aku juga ada. Aku juga kerjain 6 jam. Nanti gue mau ngeliat dulu gue, tapi gue ngirimnya kemana tadi? Jangan sebang. Nah, kita lihat contoh rangkuman yang lain, nggak punya kayak saya. Kalau kamu bikin rangkumannya benar, insya Allah pas prakteknya kamu udah lancar, apalagi udah nyoba tutorialnya. Jadi karena waktu kita singkat,
pelajari secara detail. Nah ini kurang ya, kurang video YouTube. Ada yang mengalami kesulitan? Saya. Ya, malam ini ada bocah. Masih ada gini. Jadi waktu kita tinggal 10 menit. Om Jai cuma minta kalian kalau bisa sebelum Lebaran tugasnya udah ada semua ya. Tugas yang saya minta 2 tugas ya. Tugas peringkas usahakan udah selesai semua sebelum Lebaran. Ya sebelum Lebaran Idul Fitri udah selesai, jadi pas Lebaran Idul Fitri kita udah gak punya tanggungan lagi. Yang kedua tugas kelompok games. Ya, gamenya udah jadi. Kira-kira berapa lama? Kalau bisa sebulan cukup? 4 minggu cukup? Cukup ya? Kalau cukup nanti 4 bulan saya kasih lagi untuk pembuatan game kelompok dan kita demokan dengan kelas-kelas lain ya. Kita coba dari kelas 8A bagaimana, 8C gimana, 8D bagaimana. Kalau 8B ternyata lebih banyak pengunjungnya berarti keren. Kalau ukurnya banyak itu aja banyaknya pengunjungnya. Semakin banyak pengunjungnya berarti gamenya makin bagus, makin baik. Gua ada semua tugas ketua game tapi namanya apa ya? Kok search bokep dulu kali ini? Oke, ada yang mau tanyakan? Serius. Apa sih mainin? Nanti akan banyak ketemunya. Never is mining. Kalau ada enggak ya itu? Algoritma pemrograman ada di sini ya, nanti sebelah ini. Kalau buka blog saya juga ada di sini. Jangan. Ada hari ini. Ada apa? Baik, karena waktunya sudah mau habis, saya hanya berpesan pada kalian untuk banyak mencoba secara mandiri, karena di bulan Ramadan ini kita akan banyak tidur. Terus kemudian saya minta kartunya ada kartu kartunya segera dibikin supaya kayak Alif udah jadi nih kartunya nih. Contoh tuh Alif tuh udah bagus. Saya minta siapkan sampai slide presentasinya dibuat. Ya kelas kita kalau bisa ada yang bisa masuk final di live bicara. Karena diambil dari 240 orang, hanya 10 orang yang diambil untuk kegiatan live bicara untuk presentasi karya tulis. Ya, saya minta kalian semuanya udah mempersiapkan diri hari Senin, Selasa, tanggal 10, tanggal 11 April kita akan presentasi dan nanti yang menguji bukan saya, wali kelas, tapi guru yang ditugaskan. Setiap ruangan kalau nggak salah 3 orang guru penguji. Ya. Siapa yang belum ketemu sama penguji apa pembimbing sama sekali ada? Yang kesulitan ketemu pembimbing ada? Udah ketemu pembimbingnya semua kan? Kalau ada kesulitan ketemu pembimbing, kasih tahu saya. Biar saya sama Pak Amidi yang menghubungi pembimbing bersangkutan. Kalau mereka nggak ketemu, kamu bisa pakai video call atau
bisa kirim dan janjian lewat Zoom. Kayak kelompok saya kemarin kita pakai link Zoom. Jadi kita ketemu semua walaupun nggak ketemu di sekolah. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan tutup pertemuan ini. Mohon dirapikan bangku mejanya. Kalau ada hal yang kotor, ya yang tidak bersih di ruangan kita dibersihkan. Tapi masih ada yang ditanyakan lagi sebelum selesai? Ada? Bisa semua? Bisa. Let's go! Jaya! Let's go! Jaya! Let's go! Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi setelah hari raya Idul Fitri.